Makan sirene berpinang tidak, lambanglah adanya pusaka Melayu. Makanlah sirene berpinang tidak.
paduan suara dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bagan Sinembah ini di bawah pimpinan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bagan Sinembah Bapak Ahmad Sofian SPD MSI dan di bawah bimbingan Ibu Rasminta Sidabutar SPD dan Ibu Eva Lina Gultom serta pencipta lagu dari Mars SMA Negeri 1 Bagan Sinembah ini adalah rekan saya Bapak Farid Emrozi. Dan yang paling penting adalah komposer musiknya adalah Bapak Tony Simamora. Baiklah, sama-sama kita akan menyaksikan penampilan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Selamat menyaksikan. Banyak. Iya. 40%. 40%. Guru banyak dia. Banyak dia.
Baiklah, itu tadi penampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita pada siang hari ini. Kita dapat berkumpul bersama di SMA Negeri 1 Bagan Sinembah dalam rangka kunjungan kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir yang hari ini kita pusatkan di SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Salawat berserta salam mari kita adakan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil hisab kita bisa mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak M. Job Kurniawan APMNSI, yang merupakan putra terbaik Rokan Hilir yang hari ini menduduki posisi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Yang kami hormati Ibu Korwas, Ibu Karina, dan Bapak Ibu pengawas sekolah yang ada di Rokan Hilir. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMA Negeri dan Kepala SMA Swasta di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, dan yang kami muliakan Bapak Ustadz yang sudah berhadir bersama-sama kita di pagi hari ini, serta yang kami banggakan teman-teman rekan-rekan guru, terutama rekan-rekan guru P3K yang alhamdulillah sudah menyelesaikan tantangannya beberapa saat yang lalu dan menjadi pemenang. Semoga ke depan lebih semangat di dalam beraktivitas dan menjalankan tugas-tugasnya di tempat yang baru atau di tempat di mana Bapak Ibu ditempatkan nantinya. Pada pagi hari ini mungkin tidak akan banyak yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama sekali tentunya karena hari ini masih dalam suasana Syawal, alangkah lebih baiknya kalau kita saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain, seiring dengan aktivitas kita selama 1 tahun yang lalu bersama. Mungkin terlalu banyak salah, terlalu banyak silap antara kita. Untuk itu kemudian pada kesempatan ini kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita ke depan kembali dalam posisi kosong-kosong. Tidak ada dusta di antara kita dan tidak ada salah dan lupa. Ini harapannya kita ke depan bisa bersinergi bersama, mengarungi bahtera kehidupan kita dalam menjalankan aktivitas kita setahun ke depannya nanti. Kemudian yang kedua tentunya ucapan terima kasih pada Pak Kadis kami sampaikan yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela waktunya sangat padat. Sebetulnya kemarin kita ingin panggil Pak Kadis ketika acara buka bersama, cuman memang Pak Kadis pada waktu itu tidak memungkinkan untuk berangkat. Jangankan kegiatan di luar kota, untuk di kabupaten, kegiatan di hotel pun susah untuk menghadirinya karena banyak sekali yang file yang harus ditandatangani untuk kesejahteraan Bapak Ibu, honor dan sebagainya itu. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berhadir pada hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah bisa meringankan langkah kakinya menuju pertemuan kita ini, serta Bapak Ibu guru yang pada hari ini mungkin ada seabrek unek-unek yang ada di benaknya yang akan ditumpahkan pada hari ini. Alhamdulillah orang yang akan berwenang untuk menuntaskan semua undang-undang Bapak Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita. Silahkan nanti Bapak Ibu jangan malu-malu untuk mengungkapkan atau mempertanyakan atau memberi masukan dan lain sebagainya, terutama berkaitan dengan proses seleksi P3K yang sudah Bapak Ibu lalui beberapa waktu yang lalu. Nah, pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan kita semua berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan saling berkolaborasi dan saling berkomunikasi, jalinan kerjasama bisa tetap kita bangun.
untuk menyongsong Rokan Hilir ke depan menjadi yang lebih baik. Saya mungkin tidak akan berlama-lama karena kita akan memberikan kesempatan yang lebih pada Pak Kadis untuk bersama-sama kita memberikan berbagai macam wejangan dan masukan-masukan, terutama bagi seluruh sekolah yang ada di Rokan Hilir untuk bagaimana kemudian di masa yang akan datang kita meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita masing-masing sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa nantinya menjadi tongkat estafet pembangunan bangsa ini. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua MKKS Kabupaten Rokan Hilir beserta seluruh jajaran kepala sekolah nih yang seragam merah kayaknya. Kepala sekolah di Rohil kan. Menurut laporan kami ada 38 kepala sekolah negeri di sini. Ya mungkin ditambah lagi SMA ya. SMA ditambah dengan mungkin juga ada undangan dari kepala SMA swasta yang hadir yang kami hormati nih. Bapak kepala SMA swasta yang hadir. Hormati nih Korwas pengawas nih Ibu dan seluruh pengawas di Rokan Hilir. Nah, mudah-mudahan bisa tetap bisa mengawas sekolah di SMA SMK di Rokan Hilir ini. Yang berbahagia tentu Ibu guru yang berkenan hadir bersama di sini mewakili guru-guru yang ada di Rohil lah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin undangan yang berbahagia serta yang pertama-tama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu di pagi menjelang siang ini dalam rangkaian acara kunjung kerja kami sekaligus juga halal bihalal sekaligus juga mau jumpa dengan ibu-ibu guru baik yang honor yang lulus maupun yang belum lulus. Serta anak-anak kami nih yang berbahagia juga anak-anak kami mungkin ini tinggal kelas 10 kelas 11 lagi ya. Kelas 12 sudah nyatakan lulus. Semuanya Pak Sofian? Lulus 100%? Nah, di Rohil lulus semua? Berarti ada tak lulus? Berarti ada tak lulus ya? Di sekolah mana yang tak lulus? Oh, satu di Surabaya ya? Gimana? Lamun Tangga. Baik. Mungkin kalau cerita sejarah, saya bertugas di daerah ini 22 tahun. Dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Tapi saya untuk pertama kali lah baru hadir di SMA ini ya. 22 tahun di Rokan Hilir saya tak pernah hadir di sekolah ini. Dan sekolah ini menjadi kewenangan provinsi sejak tahun 2016. Berarti harusnya saya ada sebenarnya ya. Tapi waktu itu mungkin mungkin lebih sering kepala dinas pendidikan juga ya yang hadir di sini. Alhamdulillah lah. Setelah di provinsi pula baru hadir di Bagan Senembah ini ya. Terasa jauhnya gitu. Harusnya cuma dari Bagan Sipapi ke Bagan Batu, ini dari Pekanbaru ke Bagan Batu. Memang ditawari tidur di Bagan Batu, saya bilang, itu kan kampung saya juga, ngapain tidur di situ? Gitu. Ternyata terasa juga jauhnya. Mudah-mudahan walaupun jauh di perjalanan, namun selalu dekat di hati lah. Guru-guru yang ada di Rokan Hilir ini. Itu yang pertama. Berarti saya cuma nostalgia juga. Saya juga orang Rohil, bertugas di Rohil. Dari jabatan paling rendah saya golongan 3A sampai golongan tertinggi yang boleh di Rohil itu 4D. Dari jabatan staf sampai jabatan sekda saya di Rohil ini. Pasti secara umum saya hafal sekali Rokan Hilir ini. Kepala sekolah saya di Camat masih ada di sini nih. Pak Novi masih ada, kan? Pak Buliansah masih ada. Mungkin hari ini bisa hadir di SMA 1 Bagan Senembah. Memang janji sama Sofian, kemarin saya janji kalau tidak bisa buka puasa bersama Pak, mau tak mau Bapak harus datang pasar lebih halal. Saya janji nih. Makanya apapun acara hari ini saya sudah minta bantuan Pak Sekda dan Pak Wagub, jangan saya kasih tugas hari ini gitu kan. Walaupun ada pasti saya suruh orang lain gitu. Nah mudah-mudahan alhamdulillah kalau kita mau kita bisa hadir di sini gitu. Dan tidak kecewa saya bisa jumpa semua di sini sehingga bebaslah kita mau ngomong apa di sini. Mudah-mudahan kalau itu konteksnya peningkatan prestasi, peningkatan mutu, peningkatan bagaimana belajar, kami selalu siap lah selagi ada aturan dan kewenangannya berada di tangan kami. Yang pertama mungkin kami sekaligus juga mewakili Gubernur Riau, Pak Samsuar dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya dulu kepada Bapak dan Ibu yang merayakan Hari Fitri. Kami juga mungkin selaku manusia, baik atasan maupun manusia mungkin selaku manusia biasa, pasti tak luput dari kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat memberikan kata maafnya lah. Kami selaku pimpinan
juga begitulah. Pasti juga ada hal-hal dari bawahan jauh sebelumnya kami juga sudah memberikan kemaafan lah kepada bapak dan ibu kepala sekolah ataupun ibu guru yang ada di Logah Hilir ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin temu rindu lah kan. Kami juga ingin melihat bagaimana sih keadaan sekolah-sekolah khususnya SMA di Rohil gitu kan. Mungkin kami juga baru beberapa sekolah yang bisa kami hadir gitu kan. Namun ternyata di Rohil juga tidak terlalu buruk lah fasilitas sekolahnya, tapi juga belum terlalu bagus juga. Mudah-mudahan di masa-masa kami ini bisa lebih disempurnakan lah pembangunan-pembangunan yang ada di tempat ini. Kami gambarkan di tahun 2023 ini kami akan membangun lebih kurang 18 sekolah, 14 SMA, 4 SMK. Dari 18 itu 3-nya ada di Rohil, 1 di Kubu, 1 di Rimah Melintang, dan 1 di Bangko. Jadi satu kebagiannya. Abang Sembah kami tunggu nih. Memang tahun depan Bang Sembah minta SMK. Saya minta saya tantang mana lahan yang diberikan ke kami. Nah, kami terima saja gitu. Yang sudah sampai kami malah tanah di Bangko Soko. Nah, sudah ada tanah Bangko Soko untuk juga minta SMK. Kalau SMK di Rohil cuma ada 6, wajarnya ditambah. Wajarnya ditambah. Jadi kalau kami pada prinsipnya selagi lahannya tidak bermasalah, kami rasa siap saja untuk bangun dengan hitung-hitungan depodik yang cocok lah. Bang Sembah ini berapa jumlah penduduk, berapa jumlah SMP, berapa anak yang ada di SMA. Kalau cocok, kita siap lah bangun sekolah ataupun menambah kelas atau rehab-rehab dan sebagainya kekurangan-kekurangan yang ada. Di sisi lain, berikutnya kami juga sangat concern bagaimana kesejahteraan guru. Di zaman kami, di tahun 2002 saya menjabat lebih kurang hampir setahun lah PLT ini. Tak pernah orang PLT ini setahun, tapi saya memang selalu jadi PLT itu. Dulu di Rohil saya juga adalah kepala Bapeda PLT Sekda 2 tahun. Berikutnya saya jadi Sekda, saya PLT Bapeda gitu. Jadi tak pernah saya pegang satu. Saya di provinsi pun akhirnya jadi pegang 2. Jabatan saya harusnya hanya asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Provinsi Riau. Berarti bidang saya lah bidang ekonomi dan pembangunan. Tapi tak macam mana pula, tiba-tiba di tanggal 23 Mei saya menjadi PLT Kepala Dinas Pendidikan. Harusnya pun tak boleh lebih dari 6 bulan. Namun saya sudah setahun hari ini. Saya sudah punya 4 SK. Nah, SK itu cuma 3 bulan 3 bulan. Nah, 3 bulan. Nah, akhirnya saya sudah punya 4 SK. Tanggal 23 Mei nanti saya setahun lah nih. Nah, menjadi PLT Kepala Dinas. Nah, mudah-mudahan tak lama-lama lah ya Bu Ajeng ya. Itu panas-panas Bu Ajeng, cari yang dingin aja Bu Ajeng. Ya, itu di masa pimpinan kami mencoba melihat bahwa data guru ini cukup banyak yang masih honor. Walaupun kami tahu di zaman Pak Samsul ini juga sudah dinaikkan gajinya. Dari macam-macam lah kan. Dari kabupaten kota tuh macam-macam gajinya. Dari Rohil sekian. Terus saya sebut kan. Nah, walaupun saya tahu gajinya Rohil. Lalu menjadilah semuanya dengan guru bantu dan sebagainya 2.500.000. Pada prinsipnya sudah berubah sedikit. Namun ternyata tidak juga berhenti di situ. Kami juga memikirkan ada dengan surat tahun 2003 adalah tahun terakhir honorer kan. Itu saya juga masih Sekda di Rohil. Kita bincang-bincang mau tak mau harus ada perubahan dari guru honor menjadi guru P3K. Mungkin di jabatan kami itulah yang pertama kami usulkan, meminta berapa permasi maksimal untuk guru honor menjadi guru P3K. Maksimalnya ada berapa kebutuhan guru di Dapodik. Nah, balik dari kepala sekolah kan. Ternyata di tahun 2022 kebutuhan guru itu adalah 7.297 orang. 7.297 orang. Kalau dikalikan tuh gajinya lebih kurang 400 miliar, saya perlu uang untuk bisa mengangkat honor guru P3K. Tapi walaupun awalnya macam-macam lah di provinsi yang ternyata bisa juga tembus. Dan keluar formasinya dari Menpan sebanyak yang saya minta, 7.297 orang. Alhamdulillah sudah berproses selama 6 bulan yang lalu ya, berproses dari mulai pendaftaran, penilaian, sampailah lulus akhir. Tak salah saya melamar, semua yang melamar adalah 9.001 orang guru honor ini. 9.001 orang yang lulus dengan penempatan cuma 5.851 orang. Nah, yang lulus tanpa penempatan 1.195 orang. Nah, ini yang udah pasti yang tadi disampaikan oleh Pak Sofian, yang sudah melengkapi berkas adalah orang-orang yang lulus dengan penempatannya. Nah, ya. Terima kasih nih Pak Sofian. Kata di sini yang ikut cuma 23 orang, yang lulus 22 orang.
Hebat ada kan? Yang ikut 23 orang, yang lulus 22 orang. Berarti yang tak lulus cuma 1 orang. Nah, berarti kami juga kalau dari 9.000 yang lulus administrasi nggak salah saya 8.900-an. Nah, berarti yang tak lulus tuh lebih kurang ya 3.000 lah yang tak lulus. Nah, tapi dari 3.000 ada lulus tanpa penempatan 1.195 orang. Berarti 2.000-an lah yang mungkin belum nampak bayang-bayangnya. Mudah-mudahan di tahun ini kami juga sudah susun data guru kembali. Apalagi cuma 1 Pak Sofiannya, saya tak terlalu berat lah kalau 1. Kalau yang lain mungkin macam-macam. Permasalahannya macam-macam. Nanti saya sampaikan di ujung lah. Bahwa di tahun ini kami juga mengajukan formasi sesuai kebutuhan yang ada di yang harusnya kita miliki. Namun ternyata tak semudah juga yang kita bayangkan. Nah, saya juga nggak terbayang seperti itu. Ternyata ada guru-guru tertentu di Riau ini 5 mata pelajaran sudah jenuh. Apa jenuh itu? Sudah tak ada lagi informasinya mungkin. Sudah berlebih. Lebihnya nggak ada lewat sedikit. Lebihnya lewat dari 50 orang. Yang seperti itu mungkin kami akan konsultasi ke pusat kembali. Apakah mungkin lagi dibuka formasinya? Saya tak perlu bilang lah mata pelajarannya. Walaupun saya hafal nih. Saya hafal 5 mata pelajaran ini. Tapi kalau saya buka pasti akan semakin sedih guru yang mata pelajaran itu. Kami lagi berupaya dengan pusat. Boleh nak kami tabrak kalau seandainya memang tidak dibutuhkan lagi. Tapi bukan di sekolah ya, di Riau. Di Riau secara umum. Di sekolah-sekolah tertentu kosong dia. Tapi secara umum Riau sudah overload guru A. Ada 5 mata pelajaran yang overload. Tidak mungkin ada lagi di Riau dengan penyebaran penempatan harusnya. Dan itu mungkin perlu kebijakan lain nantinya. Nah, itu mungkin pas saya bilang mata pelajaran hari ini mungkin tumbang dulu kan. Wah, berat nih ya. Saya tak mau bilang mata pelajarannya. 5 mata pelajaran. Ada hal-hal lain yang harus kami sikapi dengan kebijakan nantinya. Namun tunggulah dulu. Apa putusan final formasinya belum ada. Kami baru mengajukan formasi yang ada di Depodik yang Bapak dan Ibu susun. Mudah-mudahan ya yang mata pelajaran yang 5 ini bisa kami alihkan ke mata pelajaran lainnya. Misalnya ada mata pelajaran yang sifatnya menampung seluruh mata pelajaran. Contohnya keterampilan, Pak ya. Itu bisa menampung gitu. Tapi juga tidak begitu semua. Nanti tak perlu dibilang lah. Nanti takut dia. Mudah-mudahan nanti bisa ada solusi lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebijakan lain untuk formasi-formasi guru yang sudah full di Riau-nya, bukan sekolah. Sekolah banyak masih kosong. Tapi secara umum di Riau guru itu berlebih. Sehingga formasi tidak mengizinkan kita untuk membukanya. Masalah yang kedua mungkin sudah lulus, ternyata penempatannya. Di sini syukur ya Pak, semuanya ditempatkan di sini. Semuanya. Wah, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah ya. Saya mau tanya yang tak lulus yang mana? Kenapa yang lulus kan? Yang tak lulus? 1 orang? Oh, tak hadir, sedih dia. Oh, benar. Kalau yang lulus apa? Tak masalah lah. Dan semuanya sudah ada di sini. Masalah yang kedua, ada guru, mungkin juga ada di sekolah Bapak dan Ibu nih. Dia lulus tapi tidak di sekolah induknya. Saya kemarin pernah Zoom dengan seluruh yang lulus atau tak lulus. Saya janjikan akan saya kembalikan ke sekolah yang tempatnya mengajar kan. Asalkan formasinya kosong di sekolahnya. Formasinya kosong tuh. Boleh minta sama saya. Saya tunggu nih surat dari Pak Ibu Kepala Sekolah ya. Apa dari Lebon Tangga kan? Atau dari mana pun. Atau dari mana. Tapi tetap harus kosong mata pelajarannya di sekolah yang itu. Kalau berisi, carilah sekolah yang dekat-dekat situ. Kalau misalnya sekolahnya di SMA Negeri 1 Basel kosong mata pelajaran A dan dia lulus, saya rasa itu tinggal permintaan kepala sekolah saya sama saya. Saya akan kembalikan di mana sekolahnya. Itu ya. Silakan nih Bapak sekolah nih gunakan kesempatannya dalam 2-3 hari ini. Walaupun saya sudah banyak yang masuk kepada saya sudah izin kok untuk merapikan istilahnya mendistribusikan kembali. Tapi setelah dia lulus ya, kita akan rapikan penempatannya sesuai dengan sekolahnya selagi sekolahnya membutuhkan. Selagi sekolahnya membutuhkan. Tapi kalau tak butuh, diskusikanlah dengan kepala sekolah terdekat supaya dia juga tidak pindah jauh-jauh. Tanya lulusnya di SMA 1 nih, oh kosongnya di SMA 5, ya, boleh-boleh saja lah. Penting dalam satu wilayah rundingkan lah. Beritahu ke kami juga siap merapikan penempatannya nih. Untuk seluruh kepala sekolah nih, bukan di Rohiri, semuanya juga boleh. Semua juga boleh. Yang 5.851 boleh saya rapikan penempatan. Kami dah lihat dari 5.851 cuma tinggal 350 saja orang yang penempatan tidak di sekolahnya. Sedikit juga kan? Sedikit juga. Paling cuma 7-8% saja yang penempatan tak pas di sekolahnya.
Karena memang sekolah tempatnya tidak ada formasi itu. Mungkin begitu. Tapi tidak juga seperti itu. Macam-macam lah alasannya. Apakah dulu dia pernah melamar di situ, apakah dia pernah honor di situ, atau data podiknya awalnya di situ. Kami nggak tahu lah. Sehingga sistem memilih dia keluar dari sekolahnya. Itu tak jadi masalah lagi. Tinggallah yang lulus tanpa penempatan. Lulus tanpa penempatan ini berharap dari formasi tahun 2023 ini. Kalau formasinya tersedia, dia tinggal penempatan saja. Tapi kalau formasinya tidak tersedia, itu yang menunggu kebijakan apa yang harus diambil untuk orang tersebut. 1.195 orang. Sebenarnya kalau di total 5.851 ditambah 1.195 masih di bawah 7.267 orang. Tapi mendekati 7.000. Masih dalam formasi kita. Jadi menurut kami tidak ada masalah sebenarnya selagi diizinkan kami merubah formasi yang ada. Namun kalau tidak diizinkan nanti pasti guru-guru dengan mata pelajaran jenuh atau full atau yang sudah overload mau tak mau mungkin belum juga kebagian di tahap ini. Tapi kami belum bisa bicara vulgar ya, karena belum ada aturannya. Kami tetap lagi berupaya, janjinya saya sudah lupa Dirjen, janji nanti kita diskusikan kembali bagaimana baiknya atas guru-guru yang sudah honor ini. Kalau kami bersama Pak Gubernur, bersama jajaran ingin semua honor ini menjadi P3K. Tapi dengan catatan tadi, memenuhi syarat dalam pengangkatan P3K. Nanti menghonor 2 tahun tidak dalam data Dapodik. Nah, ini yang perlu dihati-hati nih. Baik pada guru maupun kepala sekolah atau operator, jangan coba-coba merubah data orang di Dapodik. Nah, disinyalir ada nih. Jangan coba-coba merubah data orang di Dapodik, karena itu berimplikasi hukum. Nah, seandainya contoh dia menghonornya mulai tahun 2021, dibikin menghonor sejak tahun 2019. Itu macam mana besok dia membuktikan dia memang honor dari tahun 2019? Pasti SK awalnya diminta. Kalau nggak punya, hati-hati loh. Nah, disinyalir sudah ada. Yang seperti mudah-mudahan tidak dirohil lah. Gampang membuktikannya. Ternyata orang itu lulusnya tahun 2021. Macam mana dia lulus tahun 2021 honor tahun 2019? Nah, itu kan tak mungkin. Hati-hati tuh. Nah, jadi kalau seperti itu tak usah coba-coba lah. Percuma. Walaupun sistem bisa diakali, bisa dikerjakan, tapi bukti diri kita membuktikan kita tidak bisa membuktikan itu. Nah, ini hati-hati nih, kepala sekolah nih. Tuduhannya kepala sekolah dan operator nih. Bukan di sini, seluruh Riau akan saya sampaikan. Karena nanti saat lulus pasti diminta mana SK awal selama dia menjadi honorer. Kalau tak punya, macam mana nanti dia membuktikan dirinya dia? Itu mungkin kepada yang lulus, kepada anak kami nih yang makan sekolah di sini, dimanapun sekolah sama saja. Apalagi rohil kan, banyak beasiswa, profesi juga ada. Tapi buktikanlah prestasi apa yang akan kita berikan ke sekolah ini. Kami melihat nih, saya baru datangkan malam tadi bahwa para peserta O2SN dari seluruh Riau. Saya lihat di rohil ini mana-mana aja. Saya masih hafal nih, tapi tak merata. Itu ya sekolahnya. Nah, ini kami harapkan nih kepala sekolah nih, kalau memang ada sekolah yang bagus, tirulah bagaimana cara mereka menciptakan anak-anak menjadi peserta O2SN. Kami lihat kalau Pekanbaru juga 2-3 sekolah saja. Di Rohil juga paling banyak 4 sekolah dari seluruh mata pelajaran itu saja sekolahnya. Mudah-mudahan nanti SMA 1 Pekanbaru ada yang kebagian. Walaupun saya sudah datangkan tadi malam. Nah, mudah-mudahan ada yang kebagian anak kami. Kami berharap ya orang Rohil juga harus ada lah tampil. Nah, kemarin di bagian hadiah O2SN tahun lalu, saya nggak melihat orang Rohil ada di situ satu pun. Dari yang SD, SMP sampai SMA nih, Pak Nafiar, Pak Ibu ya. Nah, bagaimana kita di sini nih? Tantangannya dulu masih ada nih orang Bagan Batu, masih ada orang Bagan Sikapi. Tapi sekarang guru seluruh Job, macam mana kampung Job? Kenapa tak ada satu pun yang maju ini orang Rohil? Dibacakan berasal dari kabupaten ini, Pak Job. Belum dengar kita Rohil Job ya? Belum. Sampailah habis hadiahnya. Hampir habis hadiahnya. Mulai dari hadiahnya juara musabaqah tilawah nasional sampai juara O2SN nasional, FL2SN juga begitu. Nah, ini mohon nih Pak Pos Sekolah nih semua hadir nih, terutama SMA nih, tahun ini harus adalah Rohil yang tampil di event-event nasional. Nah, mudah-mudahan mewakili Riau di event nasional, sejajar dengan kemampuan gurunya nih. Nah, ini sudah jadi P3K hampir semua, hampir. Kalau 23 sempurna Pak sebenarnya. Ini 22 sama dengan kelulusan tadi 99,9. Nah, mudah-mudahan
ini bisa menjadi cambuk lah pada guru untuk bagaimana melatih anaknya. Silakan belajar kemana saja, tak ada masalah lah. Mau belajar dengan swasta, mau belajar dengan yang paling ramai di Riau ini adalah SMA Dharma Yuda. Saya sampaikan nih, yang paling ramai menjadi juara-juara Olimpiade baik nasional internasional dari Riau adalah SMA Dharma Yuda. Dan itu mengangkat nama Riau, Riau menjadi nomor 5 besar di Indonesia atas ini. Tapi kita juga merasa bagaimana sekolah negeri kita itu challenge. Bagaimana sekolah negeri kita? Mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih difokuskan ibu guru kan. Mana anak ini mau jadi ODSN 1 aja jadilah, tapi jadi. Tak perlu banyak-banyak, kan gitu kan? Nah, kira-kira begitu tuh. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian di kepala sekolah di Rohil, guru-guru yang ada khusus nih di SMA 1 Bagan Selembah kan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Berikutnya mungkin kalau dari segi fisik bangunan kita siap sajalah, DAK ada, dana BOS dah ada, silakan saja dikomunikasikan sesuai aturannya dan tetap seperti itu tuh. Untuk negeri kami nambah 1.500.000 per siswa per tahun. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang dirasa perlu oleh sekolah dan seluruh jajarannya. Dan kami juga lagi, kalau di Rohil tak terlalu berat PPDB ini. Sekolah di Rohil cukup untuk menampung anak SMP yang tamat di Rohil. Tapi di Riau ini ada 3 daerah yang gak cukup dia menampungnya. Lebih banyak SMP-nya daripada SMA-nya, yaitu di Umai, Indragiri Hulu, Palawan dan Pekanbaru. Tapi yang paling parah mungkin Pekanbaru lah. Kalau yang lainnya mungkin tahun ini dibangun 2-3 sekolah, mungkin clear lah, sekolah selesai lah. Tinggal Pekanbaru lah, lebih kurang 10.000 lagi dia tidak tertampung. Karena besok bisa jadi ganti. Karena saya jabatan definisi saya adalah asisten 2 Sekda Provinsi Riau. Mudah-mudahan tak mungkinlah kami lupa Rohil ini, tak mungkinlah. Tetap kami ingatlah Rohil ini kan, kena ke 22 tahun. Tak mungkin pada sehari melupakan hujan yang sudah 22 tahun ya. Atau hal lain, tak mungkin kami lupa lah. Kami tetap ingat ini daerah kita bersama. Pak Gubernur pun orang sini juga. Pasti sangat banyak perhatiannya untuk daerah ini. Tinggal bagaimana cara proses permintaan baik administrasi. Baik administrasi kami juga sarankan pada sekolah saat ini kemarin juga sedang berlangsung di Pekanbaru, mungkin Kepala Dinas Pendidikannya untuk diminta memperbaiki rapor-rapor pendidikan gitu. Isilah gitu. Rapor pendidikannya atau PMM-nya, rapor mereka mengajarnya bagaimana, online-nya bagaimana, apa Rohil sudah online 100%. Di Riau angka online ini sudah lumayan bagus, 99,18% misalnya. Tinggal 2-3 sekolah saja yang belum. Kalau untuk gurunya masih banyak nih, Bu. Masih 89% baru yang sudah dari 12.000 guru di Riau ini. 12.000 itu 120.000 ya, baru 89. Tapi itu sudah terbaik. Kita sudah terbaik 2 Indonesia. Yang saya bilang tuh angka ketuntasan ya, guru ya. Ketuntasan kita 89% itu sudah nomor 2 di Indonesia setelah Kepri. Angka online tadi 99 kita nomor 2 juga di Kepri. Tapi di Kepri sekolah sedikit. Kita sekolahnya 3.000-an, gurunya 120.000-an. Jadi kalau jumlah kita pasti masih menang lah. Tapi kita tetap di nomor 2 setelah Kepri untuk ukuran Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya nih kepala sekolah, pengawas, dan guru bisa semangat nih. Ya, bagaimana program-program yang ada di pemerintahan ini didukung dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin dari kami. Jadi